Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah tabaraka alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji sebuah ilmu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi pagi tentang kitab Lughul Hadis, membahas tentang hadis-hadis Rasulullah. Syarah itu namanya Taqiyul Qaul. Tadi pagi kita sudah sampai di hadis yang mengatakan man akrama 'aliman faqad akramani. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, naumul 'alimi afdalu min ibadatil jahil. Lanjutan hadis yang tadi pagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidurnya, masih kita membahas tentang keutamaan ilmu dan para ulama, ahli ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul 'alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang yang berilmu, tidurnya orang yang memiliki ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi keistimewaannya orang yang mempunyai ilmu itu tidurnya saja dihitung pahala oleh Allah. Ini tidur orang yang berilmu. Beda dengan ibadahnya orang yang tidak mempunyai ilmu. Walaupun dia sedang ibadah, belum tentu ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah itu dia lakukan tanpa memakai ilmu. Sedangkan ibadah yang kita lakukan tanpa memakai ilmu itu sia-sia. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah karena tidak memakai ilmu. Makanya apabila ada suatu ibadah yang belum tahu, belum diketahui tata caranya, baik dari rukun syaratnya, maka kita dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, katanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Tanyailah orang yang ahli ilmu, tanyailah ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui tentang suatu permasalahan. Jadi jangan biarkan diri tenggelam dalam ketidaktahuan, dalam kebodohan. Apabila ada ilmu yang belum diketahui, belum dipahami, bertanya kepada orang yang tahu, orang yang paham, bertanya. Jangan biarkan diri tidak tahu. Ini kata Rasulullah. Makanya diutamakan orang yang berilmu itu tidurnya saja, orang berilmu itu lebih mulia, lebih utama daripada ibadahnya ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidurnya saja dihitung pahala oleh Allah. Tidurnya saja dihitung pahala itu kalau orang yang berilmu. Kenapa? Karena ketika dia sebelum tidur ada di sana sunnah-sunnahnya yang dilakukan, adab-adab sebelum tidur yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Itu yang dilakukan oleh ahli ilmu. Makanya tidurnya ahli ilmu lebih mulia daripada ibadahnya orang yang tidak memiliki ilmu. Ini hadis Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-'ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalliya alf raka'atin tatawwu'an." Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama baban," barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu, misal satu bab seperti contohnya bab wudu, dia mempelajari satu bab dari ilmu. Apa kata Rasulullah? Apakah dia mengamalkan ilmu tersebut ataupun dia tidak mengamalkannya, maka pahala yang dia dapatkan itu lebih banyak, lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kata Rasulullah di sini, mempelajari satu bab dari ilmu, baik ilmu yang dia dapatkan itu dia amalkan atau dia tidak amalkan, maka itu lebih baik kata Rasulullah, lebih utama, lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini keutamaan menuntut ilmu. Keutamaannya itu kita menuntut ilmu satu bab dari ilmu, misal bab wudu kita pelajari, kemudian paham. Setelah itu apakah kita mengamalkannya maupun tidak, tetap itu lebih baik mempelajari satu bab dari ilmu itu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bisa enggak sholat sunnah 1000 rakaat sekali duduk, sekali satu waktu 1000 rakaat sholat sunnahnya? Kan sulit. Ini makanya keutamaan penuntut ilmu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Ini kata Rasulullah, hadis terakhir tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Apa sabda Rasulullah? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara 'aliman, barang siapa yang menziarahi, mendatangi orang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu. Apa kata Rasulullah? Faka'annama zarani, maka sama artinya dia menziarahiku. Jadi misalkan kalau kita menziarahi orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, mendatangi orang yang memiliki ilmu, sama artinya dia itu mendatangi Rasulullah langsung. Ini kata Rasulullah. Faka'annama zarani. Wa man safaha 'aliman, barang siapa yang bersalaman, bersalaman dengan orang yang ahli ilmu, apa kata Rasulullah? Faka'annama safahani, maka sama artinya dia itu bersalaman denganku, kata Rasulullah. Kita salaman, mencium tangannya orang alim, itu sama artinya kita mencium tangannya Rasulullah. Sama artinya kita mencium tangannya Rasulullah. Ini hadisnya. Kemudian waman jalasa 'aliman faka'annama jalasani, barang siapa yang duduk bersama orang ahli ilmu, bersama orang yang memiliki ilmu, orang yang alim, apa kata Rasulullah? Faka'annama jalasani, itu sama artinya dia duduk bersamaku, kata Rasulullah. Kemudian lanjutan hadisnya, faka'annama jalasani fid dunya, sama artinya dia duduk bersamaku di dunia.
Itu kata Rasulullah. Jadi apabila kita duduk bersama orang ahli ilmu, orang yang alim, tadi pagi kita jelaskan apa makna alim itu. Itu orang yang memiliki, orang yang alim dari segi ilmu syariat, itu namanya orang alim. Jadi barang siapa yang duduk bersama orang alim, kata Rasulullah, itu sama artinya dia duduk bersama Rasulullah di dunia. Apa yang dia dapatkan apabila dia duduk bersama Rasulullah di dunia? Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Barang siapa yang pernah duduk bersama Rasulullah di dunia, barang siapa yang pernah duduk bersamaku, kata Rasulullah, ajlastuhu, maka aku duduk bersamanya, maka dia duduk bersamaku di hari kiamat. Artinya apa? Kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di hari kiamat. Kita akan diakui sebagai umatnya. Jadi gimana caranya kita supaya bisa dekat dengan Rasulullah, supaya bisa Rasulullah rindu kepada kita, cinta kepada kita? Maka dekati ulama, jangan jauhi ulama. Dekati ulama, dekati para ahli-ahli ilmu, jangan jauhi, jangan caci maki. Apabila dijauhi ahli ilmu itu, para ulama, maka sama artinya dia menjauhi Rasulullah. Gimana caranya kita duduk bersama Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah lama meninggal? Ini hadisnya. Kita duduk bersama orang alim, orang yang memiliki ilmu, orang ahli ilmu. Kata Rasulullah, sama artinya dia duduk bersamaku di dunia. Barang siapa yang duduk bersama Rasulullah di dunia, maka kelak di hari kiamat dia akan duduk bersama Rasulullah. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwasanya setiap yang berhubungan dengan ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, para ulama, setiap yang berhubungan dengan para ulama itu selalu berhubungan dengan Rasulullah. Karena para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Supaya kita tidak bingung dalam beragama, maka kita ikuti ulama, para ahli ilmu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mereka semua itu sudah ilmunya itu seluas dibandingkan dengan kita, jauh sekali luas ilmunya para ulama kita. Itu yang kita ikuti, pendapatnya para ulama yang memiliki ilmu banyak. Jadi Imam Syafi'i sama imam mazhab yang empat itu, mereka semua hafal Quran dari sejak kecil. Imam Malik sering sekali beliau bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Kenapa? Karena ribuan hadis, semua hadis Rasulullah dihafal oleh Imam Malik. Itu ulama kita. Kita baru hafal innamal a'malu binniyat, sudah nggak mau mengikuti ulama, kan nggak pantas. Bingung jadinya kita kalau nggak mengikuti ulama. Ini kata Rasulullah, saking dimuliakannya para ulama. Karena Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran dan hadis, sama apa yang ditinggalkan orang yang menjelaskan Al-Quran dan hadis itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nggak mungkin hanya Quran dan hadisnya saja ditinggalkan, tapi orang yang menjelaskan makna, menjelaskan makna dalam Al-Quran dan hadis itu juga yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebelum beliau wafat, para sahabat. Jadi para sahabat memahami makna Al-Quran dan hadis berasalkan dari penjelasan Rasulullah. Kemudian para sahabat mempunyai murid, ada namanya generasi tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian seterusnya sampai ke ulama. Kalau langsung kita Al-Quran dan hadis bingung,
bingung kita dalam beragama. Karena makna Al-Quran dan hadis itu sangat global. Artinya global itu umum. Gak bisa kita pahami hanya dengan membaca terjemah saja, gak bisa. Harus melalui perantara para ulama. Itu yang perlu diketahui. Jadi ini kata Rasulullah, saking dimuliakannya orang ahli ilmu, orang yang memahami Al-Quran dan hadis ini. Kalau orang yang memahami Al-Quran hanya pakai terjemah, bukan orang alim namanya itu. Dan itu lebih bahaya lagi, orang yang memahami Al-Quran memakai terjemah. Kata ulama nahwu, apabila ada orang yang memahami Al-Quran dan hadis tanpa memakai ilmu nahwu shorof, kata ulama-ulama kita, itu diibaratkan seperti khemar yang membawa Al-Quran di punggungnya. Artinya khemar itu kalau di sini keledai yang membawa Al-Quran. Dia tidak paham makna asli Al-Quran dan hadis itu, asal sebut saja. Itu bahayanya. Itu perlu kita hindari kalau ada orang yang memahami Al-Quran dan hadis hanya sekedar memakai terjemah saja, tidak memakai penjelasan para ulama. Karena tidak sembarangan orang yang menjelaskan makna Al-Quran dan hadis ini. Seperti contohnya perawi hadis, contohnya Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari, kenapa hadisnya itu semuanya itu disepakati oleh ulama hadis, semua hadis Imam Bukhari itu sahih? Karena beliau itu sangat menjaga diri. Hafalannya saja udah puluhan ribu hadis, udah ribuan hadis dihafal. Kemudian muroahnya dijaga. Ini nggak gampang orang jadi ahli hadis. Ini baru baca hadis satu saja sudah mau jadi ahli hadis. Nggak gampang orang jadi ahli hadis. Jadi ulama-ulama hadis itu dia jalan tidak memakai sendal saja sudah bisa hadisnya itu dicap sebagai hadis dhaif. Kenapa? Karena dia jalan enggak pakai sendal. Itu sama artinya dia tidak menjaga muroahnya. Dari sana para ulama hadis mengetahui bahwa hadis yang dia sampaikan dhaif dari perilakunya. Jadi ulama-ulama hadis, orang yang merawikan hadis itu semuanya diperhatikan oleh ahli-ahli hadis. Supaya apa? Supaya hadis yang dia sampaikan murni dari Rasulullah, tidak ada yang dipalsukan. Itu ulama yang kita ikuti, ilmunya sudah luas. Sekelas kita langsung ke Al-Quran dan hadis, bingung kita beragama. Sekelas kita, makanya kita mengikuti para ulama kita, para guru-guru kita. Sama seperti guru kita Al-Mughfirullah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Beliau itu sanad keilmuannya nyambung sampai Rasulullah. Beliau menuntut ilmunya dulu di Saladiyah di Mekah. Nama guru beliau di sana sering kita baca dalam tawasul. Jadi tawasul itu, apa makna tawasul? Tawasul itu adalah kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan kekasihnya. Kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama kekasihnya. Seperti contohnya nama Nabi Muhammad SAW, nama para ulama, orang-orang yang dekat, para waliullah, para kekasih Allah. Itu yang kita sebutkan. Supaya apa? Supaya doa kita itu cepat dikabulkan, cepat nyampe. Kalau tidak kita bertawasul, kita ini terlalu banyak dosa, langsung berdoa ke Allah, sulit dikabulkan doa kita. Makanya perlu kita bertawasul. Apalagi bertawasul sama Rasulullah. Sebelum membaca doa, kita baca selawat
awali dengan sholawat sebelum berdoa, akhiri dengan sholawat. Insya Allah doanya cepat akan dikabulkan oleh Allah. Karena yang kita sebut di awal dan di akhirnya itu adalah kekasihnya Allah. Siapa? Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah, Rasulullah. Itu namanya tawasul. Makna tawasul, kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah melalui perantara orang yang dekat dengan Allah, seperti Rasulullah, para ulama, para waliullah. Itu orang yang dekat dengan Allah. Itu yang kita sebut namanya sebelum berdoa, supaya doa kita itu makbul, cepat diterima. Sampai gini di dalam hadis dijelaskan, saking mulianya para ulama. Rasulullah saja yang bilang gini, Rasulullah yang menjelaskan secara langsung di dalam hadis beliau tentang kemuliaan para ulama. Ya, kita siapa? Nabi bukan, ulama bukan, ahli ilmu bukan, tapi nggak mau mengikuti para ulama. Makanya hati-hati apabila misalkan ada sebuah ibadah yang kita tidak tahu tata caranya, rukun dan syaratnya. Kepada siapa kita bertanya? Syekh Google? Bukan, pada ulama. Di sana kita bertanya supaya pemahamannya tidak melenceng dari ajaran Rasulullah. Makanya di sini dijelaskan di dalam hadis beliau, saking mulianya para ulama, orang yang menjaga kemurnian ilmunya Rasulullah. Jadi orang yang dikatakan ulama di sini adalah orang yang nyambung sanad keilmuannya sampai Rasulullah, bukan orang yang terputus sanad ilmuannya. Itu bukan ulama namanya, selamat namanya. Jadi yang dimaksud ulama orang yang nyambung sanad keilmuannya sampai Rasulullah. Contohnya ulama kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berumur 7 tahun hafal Al-Quran. Coba 7 tahun hafal Al-Quran Imam Syafi'i. Kita 7 tahun masih main bola, belum hafal Quran. Kalau Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Belajar di Imam Malik, mempelajari kitab Al-Muwatta. Sebelum beliau belajar ke Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal terlebih dahulu kitab Al-Muwatta-nya. Itu ulama yang kita ikuti. Kecerdasannya sudah di atas rata-rata. Makanya kacau agama ini apabila kita tidak mengikuti ulama. Gak bisa sempurna kita beragama kalau tidak mengikuti ulama. Jadi itu seputar penjelasan tentang kemuliaan para ahli ilmu dan kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadisnya dikatakan, innal malaikata la tad'u ajnihatiha rada'an bima yasna'un. Jadi sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang menuntut ilmu sebagai tanda ridho dari apa yang dia lakukan. Jadi misalkan kalau ada orang yang pergi dari rumahnya, pergi menuntut ilmu, mempelajari sebuah ilmu, maka mulai dari rumahnya itu dibentangkan sayap malaikat. Malaikat membentangkan sayapnya, membentangkan. Jadi seolah-olah kita pergi menuntut ilmu itu, yang kita pijak itu bukan tanah akan tetapi sayapnya malaikat. Itu saking dimuliakannya para penuntut ilmu.
Penuntut ilmu aja sampai digituin oleh para malaikat, apalagi orang yang ahli ilmu, para ulama yang menyampaikan sebuah ilmu. Ini makna dari memuliakan ahli ilmu dan penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak mesti masih muda. Dalam hadis dijelaskan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai masuk kubur. Makanya kita para ahlu sunnah wal jamaah ketika meninggal dunia, ketika dimasukkan ke liang lahat, pas dikuburkan, setelah dikubur di sana ada namanya pembacaan talqin. Kok ada seperti itu? Itu kita mengajarkan mayitnya untuk bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Jadi ketika kita membaca talqin, setelah ditimbun tanah mayitnya itu, ketika kita membaca talqin, mayitnya itu bangun mendengarkan bacaan talqin itu, mendengarkan bacaan talqin yang dibaca oleh keluarganya. Jadi ketika baru mulai ini orang yang membaca talqin, baru dia bilang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, kan? Wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair. Bangun mayit itu, duduk dia mendengarkan bacaan talqin itu. Di sana ulama kita berpendapat, dari sanalah kita tahu bahwasanya ketika dia sudah masuk dalam kubur saja masih diajarkan, masih diberikan pelajaran, masih dia belajar untuk bisa menjawab pertanyaannya malaikat Munkar Nakir. Kan di sana di talqin itu ada dibilang mar rabbuka fa idza sa'alaka mar rabbuka, apabila kamu ditanya siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, langsung pas pembacaan talqin itu di sana langsung ada jawabannya. Allahu Rabbi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Itu jawaban kita apabila ditanya oleh para malaikat Munkar Nakir. Itu yang kita jawab ketika di dalam kubur. Ketika malaikat Munkar Nakir bertanya, "Mar rabbuka?" Malaikat Munkar Nakir bertanya, enggak main-main kerasnya. Suaranya itu seperti suara petir. Itu bertanya malaikat Munkar Nakir. Makanya itu kita bisa jawabnya itu tergantung amal ibadah kita. Itu yang menguatkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir ketika sudah di dalam kubur. Kan itu yang ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir tidak menanya berapa uangmu, berapa mobilmu, berapa hektar bangkatnya. Enggak nanya gitu malaikat Munkar Nakir. Enggak butuh malaikat yang namanya Allah. Jadi yang ditanya mar rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa man qiblatuka, wa ma dinuka, wa man qiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma qiblatuka, apa kiblatmu, dan apa pedomanmu. Dan yang terakhir pertanyaan malaikat Munkar Nakir, wa man ikhwanu, siapa saudara-saudaramu di dunia. Maka kalau orang yang ketika dia masih hidup sering beramal soleh,
Maka ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, langsung dijawab dengan tegas, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Wal Islamu dini, Islam adalah agamaku. Wal Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Ka'bah adalah kiblatku. Wal Qur'anu imami, Quran adalah pedoman hidupku. Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani, orang-orang Islam dan orang-orang beriman adalah saudaraku. Itu yang kita jawab ketika masuk ke dalam kubur. Kalau bisa menjawab pertanyaan itu, selamat kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Jadi ketika orang mati masuk dalam kubur, di alam barzah itulah tempat penentuan apakah dia itu selamat di akhirat kelak. Kalau dia disiksa di alam barzah, siap-siap siksaannya lanjut sampai akhirat. Jadi alam kubur itu tempat penentuan kita, apakah kita akan mendapatkan kenikmatan atau azab yang pedih dari Allah. Makanya kita persiapkan bekal banyak-banyak. Jangan sibuk jangan sibuk mengolok-olok orang, jangan sibuk dengan hal-hal dunia. Fokus, kumpulkan bekal yang banyak, karena kematian ini selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Kematian itu selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Coba, makanya jangan suka lupa diri. Siapa diri kita sebenarnya? Jadi kita ini hidup kan cuma sebentar di dunia ini. Ibaratnya cuma kita istirahat sebentar di dunia untuk menghadapi perjalanan panjang di akhirat. Selama-lamanya kita di akhirat. Tidak sebentar, tapi sampai selama-lamanya. Makanya orang yang paling rugi adalah orang yang disiksa di dalam neraka, yang dia itu kekal menjadi penduduk asli neraka. Ada juga orang yang disiksa cuma sementara di neraka, tapi yang sementara itu setelah disiksa dimasukkan ke surga, dapat dia menikmati surga. Tapi ini orang yang selama-lamanya di neraka, yang kekal di neraka. Itu siapa? Orang kafir, itu kekal di neraka. Orang munafik, bahkan hukuman untuk orang munafik itu lebih lebih keras daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempat tinggalnya itu di kerak neraka. Jadi neraka paling bawah itu namanya neraka jahanam. Itu neraka yang paling panas. Coba gambarannya ya. Memang sih enggak sepanas yang kita kira. Jadi gambarannya itu ibaratnya seperti kita masak air. Yang mana yang paling panas? Apakah yang paling atas di dekat duduk pemongkaknya itu kan? Yang paling atas atau yang paling bawah? Pasti paling bawah yang paling panas kan? Jadi orang munafik itu tempatnya di kerak paling bawah. Kalau misalkan kita masak nasi pakai pemongkak misalkan, jadi empit kan? Apa bahasa empit? Iya. Empit. Jadi empit nale neraka. Ini dengan munafik. Makanya hindari sifat-sifat munafik tersebut. Hindari sifat-sifat munafik. Mana contohnya sifat-sifat munafik? Nah, seperti misalkan ada pengajian yang didengar, dia benci sama orang yang membuka
pengajian tersebut, ada rasa benci dalam hatinya, maka hati-hati. Di sana ada benih-benih sifat munafik. Kalau dia benci sama kebaikan, kalau orang berbuat baik dia benci, gak suka dia sama orang yang berbuat baik. Hati-hati, itu ada penyakit munafik dalam hatinya. Makanya selalu kita berlindung kepada Allah. Semoga kita ini selalu dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat tersebut yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Semoga kita dilindungi. Jadi orang munafik itu lebih keras siksaannya daripada orang kafir. Orang kafir di neraka jahanam tempatnya. Kalau orang munafik kerak neraka juga, tenaran kerak. Tahu empit nu. Saya kira potong misalkan ngelak kado pemongkak. Iya ajari empit neraka nih dengan munafik. Salah satu sifat orang munafik itu dia nggak suka mendengar kebenaran, nggak suka melihat orang mengerjakan kebaikan, nggak suka mendengar kebenaran yang disampaikan oleh orang, nggak suka mendengar nasihat. Makanya selalu minta perlindungan kepada Allah. Semoga hati ini selalu dijaga oleh Allah dari sifat kemunafikan ini, sifat nifaq, munafik. Itu harus sering-sering berdoa kepada Allah, semoga hati ini dibersihkan dari sifat-sifat tersebut, dari penyakit-penyakit hati. Jadi kalau penyakit badan bisa kita cari obatnya di dokter. Penyakit hati gimana caranya kita cari coba? Misalkan hasad, kata Rasulullah menggambarkan penyakit hasad dengki itu. Jadi kalau ada orang hasad, itu seperti ibarat api yang membakar kayu. Apa maksudnya? Sifat hasad dengkinya itu membuat amalan-amalannya itu hangus, hilang. Karena sifat hasadnya itu sama seperti sifat takabur, itu yang bisa menghapus pahala ibadah. Makanya satu-satunya obat yang bisa kita gunakan untuk membersihkan hati adalah dengan cara meminta kepada Allah, meminta petunjuk, diberikan hidayah dan taufik. Apa itu hidayah? Keinginan untuk melakukan kebaikan. Apa itu taufik? Kemampuan kita untuk melakukan kebaikan tersebut, itu namanya taufik. Hidayah, keinginan, taufik, kemampuan. Jadi banyak sekali orang yang diberikan hidayah, akan tetapi tidak diberikan taufik. Makanya dua-duanya kita minta, ya Allah berikan kami hidayah dan taufik, keinginan untuk melakukan kebaikan dan kemampuan untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran kita, terlebih lagi untuk saya sendiri dan semuanya, ya. Semuanya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, dan juga semoga ilmu kita ini bermanfaat dunia dan akhirat. Sirul Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala وأنصرنا وتغفر علينا وترزقنا وتحفظنا وتكون لجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, Allahumma fi kulli hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum.